kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan hasil jurnal penelitian kami untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah tematik. Dosen pemangkunya yaitu Dr. Muhammad Siddiq MSI MP. Kami dari kelompok 16 beranggota saya Nadia Rahma dengan nilai 100 dan saya Walisa Ismaya dengan nilai 882. Judul kami yaitu Fenomena Perubahan Makna Kata Bahasa Indonesia dalam Konten Platform Instagram dan X. Latar belakang, bahasa sebagai alat komunikasi terus mengalami perkembangan sesuai dengan konteks zaman. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah perubahan makna kata di era digital media sosial seperti Instagram dan X menjadi ruang baru yang sangat aktif digunakan masyarakat untuk berkomunikasi. Dalam komunikasi itu sering terjadi pergeseran makna yang menarik untuk dianalisis karena melihatkan kreativitas bahasa kali ini. Lalu rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian kita yaitu dirancang untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana sih bentuk perubahan makna yang terjadi dalam komentar atau caption di Instagram dan X? Nah, tujuan dari jurnal kita yaitu untuk menganalisis serta menjelaskan jenis-jenis perubahan makna tersebut. Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat bisa memahami dinamika penggunaan bahasa di media sosial serta lebih bijak dan kritis. Baik, selanjutnya itu teori penghubung yang digunakan dalam penelitian kami. Teori pergeseran makna menurut para ahli semantik terdapat 5 jenis perubahan makna, yaitu perluasan, penyempitan, perubahan total, penghalusan, dan pengasaran. Selain itu, teori dari saya 2009 mengidentifikasi 9 faktor penyebab pergeseran makna, termasuk perkembangan teknologi, budaya, dan konteks pemakaian kata yang berubah. Metode penelitian yang kami pakai yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik penyimakan dan pencatatan dari komentar serta caption di Instagram dan X. Analisis dilakukan berdasarkan model Millis dan Cooperman, yaitu dengan mereduksi data, menyajikannya secara sistematis, lalu menarik kesimpulan dari penemuan yang ada. Penelitian dilakukan dalam konteks alami tanpa manipulasi terhadap data. Baik, selanjutnya sumber data penelitian berasal dari unggahan dan komentar netizen di Instagram dan X. Peneliti menganalisis sebanyak 17 kata yang menunjukkan perubahan makna dalam penggunaannya. Kata-kata tersebut mencerminkan bagaimana media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga ruang inovasi dan perubahan dalam berbahasa. Selanjutnya jenis-jenis perubahan makna. Dari 17 kata yang kita analisis, ditemukan bahwa jenis perubahan makna yang paling dominan adalah perluasan makna, yaitu datanya sebesar 39%. Selanjutnya ada perubahan total dan pemasaran masing-masing 17%, dan penyempitan sebesar 16%. Lalu penghalusan 11%. Ini menunjukkan bahwa media sosial memberi ruang yang luas bagi kreativitas bahasa, tetapi juga berisiko menimbulkan makna baru yang berbeda dari asalnya. Baik, selanjutnya contoh perluasan makna. Beberapa contoh perluasan makna yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain kata bunda yang awalnya bermakna ini menjadi sebagai panggilan kepada pembeli perempuan dalam e-commerce. Kata mercon dari kemasan menjadi makna makanan yang sangat pedas. Kata badut perubahan dari makna pelawak menjadi istilah untuk seorang yang terlalu berjuang dalam hubungan tanpa dihargai. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bagaimana makna bisa berkembang jauh dari makna dasarnya. Selanjutnya contoh penyempitan dan total, lalu contoh penghalusan dan pemasaran. Nah, penyempitan makna terjadi saat suatu kata yang awalnya memiliki makna luas menjadi lebih spesifik. Misalnya kata pengikut yang dahulu berarti penganut ajaran, ini identik dengan followers media sosial. Sedangkan perubahan makna total adalah perubahan yang benar-benar meninggalkan makna asalnya. Seperti contohnya kata receh. Dulunya receh itu uang logam, tapi sekarang di media sosial receh itu kayak mengucap murahan atau sepele. Kata garing yang dulunya adalah tekstur pada makanan, sekarang artinya garing itu tidak lucu. Nah, penghalusan makna atau eufemisme ditemukan pada kata seperti badai yang
dan penting bagi pengguna media sosial untuk memahami konteks penggunaan kata agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan itulah penjelasan dari jurnal kami. Lalu saran dari hasil penelitian ini, peneliti menyarankan agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan bahasa di media sosial. Pemahaman terhadap makna baru sangat penting agar komunikasi tetap efektif dan tidak menimbulkan multitafsir. Nah, penelitian lanjutan juga diperlukan untuk terus mengeksplorasi dinamika bahasa di dunia digital yang terus berubah. Sekian dari kelompok 16. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.